Jadi sebetulnya kata Allah, aku latih kamu dalam Ramadan untuk mendapatkan nikmat ibadah yang membentuk kebiasaan, dan dengan kebiasaan itu diteruskan kepada 11 bulan berikutnya. Karena teorinya begini, ini teori ya, teori di ilmu tafsir. Kalau disebutkan waktu atau tempat tertentu di dalam Al-Quran, yang dimaksudkan bukan supaya kita fokus mengistimewakan waktu dan tempat itu, tapi supaya aura di waktu dan tempat itu menyebar ke setiap waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kesempatan untuk yang hadir di sini, kalau ada yang mau disampaikan, saya perkenankan dari mulai ikhwan, kemudian akhwat, dan kita bergantian satu dengan yang lainnya. Silakan. Yang sudah bertanya, saya tahan dulu. Yang belum, ada yang mau bertanya? Tidak, dari akhwat. Silakan. Tolong diberikan mic-nya ke belakang. Disampaikan mas, sampaikan mic-nya sebelah sana. Ya. Fadhal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang mau saya tanyakan. Pertama, apa solusi yang bisa diberikan ataupun rukhsah terkait dengan kewajiban untuk melaksanakan shaum Ramadan bagi buruh-buruh kasar, contohnya di buruh panggul pelabuhan, kemudian juga pekerja bangunan, yang bagi sebagian yang solih dari mereka mengatakan bahwa ketika saya berusaha untuk melaksanakan shaum Ramadan, walaupun satu hari pun itu setelah pada saat dia shaum langsung pingsan. Itu. Kalaupun diganti di selain Ramadan, mereka juga tidak bisa melaksanakannya gitu. Kalau solusinya dikatakan mencari pekerjaan yang lain, apalagi dalam kondisi sekarang ini, mereka sudah mendapatkan pekerjaan, itu adalah suatu nikmat buat mereka gitu. Yeah. Bagaimana apabila seumur hidup mereka tidak bisa shaum Ramadan gitu? Bagaimana Islam melihat hal seperti itu? Kemudian yang kedua adalah ketika pada saat Idul Fitri, seharusnya kan kita merasakan kebahagiaan, kebesaran Allah. Padahal di satu sisi Ramadan berakhir gitu. Sedangkan Ramadan kita tahu adalah bulan kemuliaan, bulan di mana ibadah dan semua amal soleh itu dilipat gandakan, dan bulan dimana satu bulan yang dinantikan selama 11 bulan gitu. Bulan itu akan pergi. Bagaimana kita bisa sepenuhnya berbahagia di bulan pada saat Idul Fitri gitu, sedangkan bulan yang kita rindukan sudah pergi gitu. Apakah kita berfokus pada optimis bahwa amal soleh kita sudah dibalas oleh Allah, ataukah seperti apa sehingga kita bisa benar-benar merasakan kebahagiaan di bulan pada saat Idul Fitri tersebut? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita mulai dulu dengan Quran surah ke-31 Luqman di ayat yang ke-34, ayat yang terakhir. Di situ Allah ingin menyampaikan 5 hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah kemudian diberikan peluang sekecil apapun, apalagi intervensi dari makhluk, bahkan sampai malaikat terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya Allah saja yang punya hak di dalamnya. Karena itu 5 hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, dan dibuka dengan huruf taukid. Innallaha indahu. Ya, innallaha harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Demikian dalam nahwu. Harfu nasbin wa taukid, huruf yang menunjukkan pentingnya kita menancapkan informasi dengan kuat di dalam jiwa kita tanpa ragu sedikit pun.
Jadi kalau di dalam bahasa Arab ada yang meragukan informasi yang akan kita sampaikan, maka kita boleh kuatkan dengan salah satu di antara beberapa huruf ya dalam bahasa Arab, seperti inna untuk kata benda dan qad untuk kata kerja. Ya, misalnya qad aflahal mu'minun, aflah itu kata kerja pakai qad. Ya, kemudian kalau untuk kata benda ya pakai inna. Inna ma'al usri yusra. Innallaha. Nah, ini fungsinya taukid untuk menguatkan informasi supaya kita nggak ragu. Apalagi Allah itu seharusnya kalau sudah disampaikan nggak pakai taukid pun harus yakin, karena kaidah Quran dibuka dengan dzalikal kitabul la raiba fi. Nggak boleh yakin, nggak boleh ragu sama sekali. Kalau ragu sedikit pun maka hilang keberkahannya, maka tidak akan berarti apapun ayat itu untuk kita. Harus yakin. Nah, sekarang pakai inna, double keyakinannya. Biasanya kalau di Quran ada yang menggunakan inna, ini menunjukkan bahwa sebagian orang kadang ragu dengan itu. Maka harus dikuatkan kembali dan diyakinkan, ini Allah yang menyampaikan. Innallaha, tancapkan keyakinan dalam jiwamu, jangan sampai ragu. Kemudian yakinkan, sungguh hanya Allah saja. Ingat ya, hanya Allah saja. Indahu ilmus sa'ah, yang memiliki 5 hak utama dalam kehidupan. 1, menetapkan kapan terjadinya kiamat. Ingat, kalimatnya menggunakan sa'ah menunjuk kepada waktunya. Di dalam Al-Quran nanti ada yang disebutkan dengan yaumul qiyamah, ya, itu menunjuk kepada peristiwanya, bahkan turun surah ke-75 dengan namanya la uqsimu biyaumil qiyamah. Sungguh aku bersumpah kata Allah Subhanahu wa taala dengan kiamat yang peristiwanya pasti akan terjadi. Pembalasan di waktu itu disebut dengan Malik Yaumiddin, Yaumuddin. Ya, Malik Yaumiddin, hanya Allah yang menguasai pembalasan di hari itu. Jika terjadi peristiwanya, maka selesai kehidupan kita itu. Sebelumnya terjadi peristiwa, maka dihisab. Dan di situ akan dibalas oleh Allah kama tadinu tudan. Apa yang kita kerjakan seperti itu juga balasannya seimbang dengan adil. Ya, maka kalau menunjuk kepada waktunya itu pakai sa'ah. Sa'ah ini kalau dalam bahasa kita jam sekarang, dengan segala detilnya, detiknya, menitnya, sampai hitungan terkecilnya itu sa'ah namanya. Ya, jadi kalau kita bertanya kam sa'ah, jam berapa sekarang, menunjuk sampai ke takaran paling detilnya, itu sa'ah. Jadi yang punya hak prerogatif menentukan kapan terjadi kiamat sampai dengan detik waktunya hanya Allah. Ya, karena itu kalau ada ramalan-ramalan, berita-berita dan sebagainya menyampaikan kepada kita akan terjadi kiamat tanggal sekian, bulan sekian, itu kan, tahun sekian, itu diabaikan saja. Ya, diabaikan. Ya, dulu pernah ada berita saya di Garut tahun 99 akan terjadi kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Ada sebagian pasar sepi. Ternyata nggak kejadian. Kemudian diralat. Itu ralat katanya tahun 2012 harusnya. Ya, diralat ya. Dan 2012 juga tidak terjadi gitu kan. Itu diabaikan. Ada petunjuk Ustaz di hadis hari Jumat. Jumat yang mana? Detailnya kan masih tegas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jumat keberapa? Jumat kapan? Karena itu Quran mengatakan la'alla sa'ata takunu qariba. Jangan banyak bertanya tentang kapan terjadinya karena sudah diatur. Yang harus ditanyakan apa persiapan Anda kalau itu terjadi, atau minimal kiamat kecil yaitu kematian sebelum yang besar terjadi. Kemudian wa yunazzilul ghaits, ya. Cara Allah untuk menetapkan dan mengatur cuaca. Ya, enggak ada kepastian cuaca dalam pandangan kita, yang ada cuma perakiraan. Silahkan cek. Ya, di televisi, di media semua perakiraan cuaca. Enggak ada kepastian. Dan kalimatnya menggunakan tasydid, nazzala yunazzilu, bukan anzala yunzilu. Nazzala itu mengatur dengan tertib. Ya, spesifik sesuai dengan kebutuhan. Turunnya itu spesifik. Ya, bertahap gitu, sesuai dengan kebutuhan. Kadang di sini hujan, sana enggak. Nah, di sini rintik-rintik, di sana malah deras gitu kan. Nah, itu Masya Allah itu sesuai kebutuhannya. Jadi kalau kalimatnya mengatakan anzala yunzilu wa yunzilul ghaits, berarti sebumi hujan semua. Banjir tenggelam buminya, kan? Itu yunazzil, itu keindahan diksi Al-Qur'an. Dan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Ini terkait dengan pertanyaan Anda tadi. Wa ma tadri, dan bagi Allah untuk menentukan, kau tidak akan tahu. Madza taksibu ghada, apa yang akan terjadi nanti esok hari terus sampai kehidupan berakhir. Jadi karena kita tidak tahu, jangan pernah menyimpulkan dan memprediksikan sesuatu dengan kepastian. Ya, ini pasti nggak bisa selama hidupnya. Ini pasti nggak mungkin. Nah, itu dalam bahasa Al-Quran jangan lakukan itu. Kenapa? Karena kadar Allah sudah tetap diatur. Kita nggak bisa menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, kita hanya bisa menyiapkan dan berikhtiar untuk menjemput kadar yang telah Allah tetapkan. Makanya di surah Al-Insyirah kalimatnya fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita hanya dituntut untuk berikhtiar, mengisi kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita berupa ajal. Ajal itu batas waktu kehidupan kita. Ya, dan tidak ada yang tahu kapan kita meninggal. Ya, karena itu setelahnya wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin ta'ud. Kapan dan di mana kita wafat.
Harap-harap wafat di tanah suci, haji, ternyata nggak meninggal. Pulang-pulang meninggal di tanah kusir. Bisa terjadi gitu kan. Nah, jadi kita dibawa oleh Al-Quran dalam suasana dia dikasih waktu sampai pulang. Namanya ajal. Ya, ajal. Jadi ajal itu usia. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Usia kita sampai ke batas hidup. Di Quran surah 7 ayat ke-34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, jangankan 1-2 orang, semua umat yang pernah berdinas, beraktivitas di bumi dari awal sampai akhir kehidupan, itu punya batas waktu, gak akan abadi, semua akan pulang. Kalau sudah tiba waktunya, tidak akan pernah bisa dimajukan, gak akan bisa dimundurkan. Ingat, jangan terfikir untuk bunuh diri, gak ada kerjaan. Kalau belum tiba ajal, gak akan meninggal juga. Ya, minum racun sebaskom misalnya kan, ajal belum tiba, gak akan meninggal. Gak minum racun, ya tetap ajal tiba, ya meninggal. Nah, cara kita mengisi ini yang mau saya sambungkan. Cara kita mengisi ajal ini disebut dengan umur namanya. Apa itu umur? Ada 3 arti. Ya, 3 pokok makna. 1, sesuatu yang bermanfaat. 2, sesuatu yang melahirkan kesuksesan, kebaikan. 3, sesuatu yang menghadirkan keberkahan, baik yang dipandang oleh Allah. 1, bermanfaat, ya. Karena itu dari kata amara ya'muru, ada makmur, ada dewan kemakmuran masjid. Disingkat DKM. Kenapa disebut dengan DKM? Karena DKM punya tugas menata program di masjid yang bermanfaat untuk umat. Setidaknya untuk makmum, ya, untuk jamaah. Jadi kalau misalnya menata sholat berjamaah, cari imam yang enak, yang bagus, yang khusyuk, sehingga terasa kenikmatannya. Bikin kegiatan yang bermanfaat. Jadi makmur itu bukan rame. Kalau rame di pasar rame, di stadion rame, tempat olahraga rame. Apa bedanya dengan masjid? Nah, kita kenapa dinamakan dengan umur, cara mengisi usianya seakan memberi kesan kepada kita, hey, dari sekian waktu yang Allah berikan, berapa yang sudah bermanfaat? Pandangannya bermanfaat tidak? Bicaranya bermanfaat tidak? Pendengarannya bermanfaat tidak? Sampai ke ujung kaki. Karena itu kalau ada yang bertanya, berapa umur Anda? Nah, Anda jawab misalnya 40, 50. Itu sebetulnya pengingat dari Allah, dari lisan yang bertanya itu, untuk mengingatkan pada kita, selama 40 tahun itu sudah bermanfaat belum hidupnya? Yang kedua, sukses. Nah, ini turunannya. Jadi sepanjang Allah berikan kesempatan, berikhtiar semaksimal mungkin untuk menata kesuksesan sesuai dengan harapan kita. Apapun yang kita inginkan. Karena itu tadi kalau misalnya kita diberikan kesempatan, kita kan nggak tahu apa yang terjadi besok nih. Siapkan oleh diri kita ikhtiar. Mau jadi apa ke depan? Usahanya mau bagaimana? Jangan disimpulkan dengan satu usaha selesai di situ maka selesai rezeki turun. Tidak. Rezeki Allah diatur sesuai dengan ikhtiar kita. Kita bekerja, keluar kita lakukan, maka rezeki diturunkan. Ya, karena itu ada 4 kualifikasi bekal yang Allah berikan secara umum kepada kita untuk berikhtiar. 1, dengan ilmu. 2, kedudukan. 3, harta benda. 4, tenaga. Nah, ini silahkan maksimalkan. Keempat-empatnya jalan untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus dengan rizki itu berikhtiar, beribadah, mendapatkan surga yang kita dambakan. Saya beri contoh langsung ke kehidupan Nabi SAW yang dengan ilmu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau belajar dengan Nabi, seperti sahabat juga Abu Hurairah, ada juga Ibnu Abbas, ya. Beliau nggak dagang, nggak bisnis, makanya kehidupannya sangat sederhana. Nanti kalau ada rizki, ada waktu, main ke Top Cafe di Istanbul. Nanti masuk ke situ, sekarang dipindah agak ke belakang, dulu agak ke depan, sekarang agak ke belakang. Jadi nanti ada satu miniatur kehidupan Nabi, ya, di situ ada peninggalan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berupa pedangnya, lalu Fatimah Az-Zahra berupa pakaiannya. Itu sangat sederhana. Bahkan saya punya beberapa referensi kisah yang melukiskan bagaimana qanaahnya kehidupannya, menahan lapar, memilih berzikir kepada Allah yang diajarkan Nabi dibandingkan mendapat kekayaan, karena passionnya pengen mengambil ilmu, karena paham ini keutamaan ilmu ini begini, ya. Kemudian tapi rezeki diberikan oleh Allah sampai akhir hayatnya. Yang kedua, ada yang dengan harta misalnya. Ya, sudah banyak kita ketahui, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf yang kapaknya terbuat dari emas. Ya, Umar juga termasuk kaya, jangan salah. Umar itu asetnya sampai 11 triliun sampai meninggal. Ya, Utsman itu 6 triliun kalau tidak keliru, ya. Abdurrahman bin Auf itu sampai 3 triliun. Ya, itu kaya-kaya. Tapi juga jangan lupa malamnya tahajud sampai khatam Al-Qur'an. Ya, sibuk luar biasa gitu. Passionnya ditempuh, makanya belajarnya apa? Di bisnis, dagang dan seterusnya. Memang ke sana arahnya. Kemudian siapa lagi? Ya, yang menggunakan kedudukan misalnya ada Amr bin As, di birokrat sampai dapat kedudukan ke Muawiyah ke atasnya sampai jadi khalifah, ditempuh. Passionnya dari mana masuknya? Jalur politik misalnya bisa. Ya, dari dulu sudah ada. Nah, ini yang jarang terakhir. Yang saya mau katakan, Bilal bin Rabah pakai tenaga.
Mungkin nafas tadi ya, misalnya kita persepsikan dengan buruh, dengan itu kan istilah manusia saja gitu. Yang mana yang mau kita tempuh? Kembalikan kepercayaan diri kita. Bilal menempuh dengan tenaga. Bilal itu sepeninggal Nabi, ya, Bilal itu bukan orang yang biasa. Bisa mendengar hadis Nabi, menyampaikan hadis Nabi. Itu sepeninggal Nabi. Kalau mau jadi hakim agung bisa. Mau disupport oleh negara pada saat itu, mau dikasih ya semuanya kebutuhannya, menolak beliau. Ya, mau jadi kaya nggak mau. Kenapa? Karena memilih jalur dengan tenaga. Apa pasalnya? Saat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai, Nabi komen, di like oleh Bilal, di share oleh sahabat yang lain, sampai ke kita. Ya. Apa komen Nabi pada saat itu? Aku mendengar suara terumpahmu di surga ya Bilal. Bilal mikir, azan, masya Allah, masuk surga, ngapain bisnis katanya? Ya udah, jadilah fikih marbot tuh kalau kemudian diturunkan itu. Ya, kesimpulan Bilal sederhana, saya azan bisa masuk surga. Dan adzan pun rizki mengalir. Ya, silahkan dengan menjadi muadzin. Apa kemudian rizkinya tidak dapat? Tidak, dapat banyak yang mulia. Saya ke Qatar, masya Allah, muadzin kita itu banyak orang Lombok di Qatar. Tempatnya apartemen, di masjidnya ada eskalator ke atasnya, kulkasnya lengkap semua. Tinggal kembali kepada niat kita. Jadi saya ingin katakan, jangan batasi diri kita pada satu keadaan tertentu untuk mendapatkan rizki. Jangan simpulkan kalau sekarang buruh, besok pun buruh juga. Besok lagi buruh juga. Besok buruh juga, tidak. Ya, atau misalnya mohon maaf dalam istilah manusia, misalnya apakah kuli lah, kuli panggulkah, pekerja keraskah dan sebagainya. Kembali tata kehidupan diri kita, coba lihat peluangnya di mana adanya. Ya. Nah, dari situ kalau sudah kita punya keyakinan, Allah nanti akan berikan jalan. Tapi kalau kita memvonis diri kita ada di dalam posisi itu dan tidak pernah mau berkembang, maka berlaku hadis qudsi, ana inda dhanni abdi. Aku dalam prasangka hambaku, maka akan terus di situ nanti. Nah, ini yang pertama. Nah, kalau sudah persepsinya kita rubah, bismillah. Jadi kita tatap ke depannya, Allah pasti berikan jalan yang terbaik. Saya ikhtiar, ya. Nah, baru di situ berlaku kemudian turunan fikih. Apa fikihnya? Sepanjang pekerjaan ini menjadi darurat untuk dikerjakan. Karena memang kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, tapi sambil juga mencari kelapangan dalam pekerjaan lain atau yang senafas dengan itu, tapi lebih memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Cari misalnya, ya sekarang banyak orang dengan modal kulit, pinggiran 1.000, 2.000, ya sehari 100.000 dapat gitu kan? Atau misalnya dia bisa ke masjid, tawarkan diri, saya Pak ingin sekedar membantu di sini, bismillah gitu kan? Apapun yang dibutuhkan, mau ngepel, mau ini, pekerjaan sangat mulia, rezeki datang juga. Jangan disimpulkan satu titik dan teman-teman yang lain mensupport, bantu, berikan edukasi. Ya, jadi jangan kita arahkan, makanya berjamaah itu terapkan di kehidupan kita seperti Nabi dulu terapkan. Ya, kita kehilangan makna jamaah. Dulu jamaah itu duduk, kumpul, saling melihat satu dengan yang lainnya, saling memberikan solusi. Jadi kalau ada yang kurang punya pekerjaan, yang lapang berikan, yang sakit, yang sehat kasih jalan. Ini sekarang bisa dipraktekkan, sholat jamaah saling mengenal, jangan cuma duduk, datang, pulang tanpa tahu satu dengan yang lainnya. Yang dokter ada pasien sakit gak bisa ke rumah sakit, bantu. Yang punya kelapangan pekerjaan tawarkan, kasih pelatihan-pelatihan sehingga berfungsi masjid dengan maksimal. Itu tersinergi satu dengan yang lainnya. Nah, jadi yang tadi kita berikan edukasi, jangan disimpulkan dulu demikian, kemudian sambil berusaha berikhtiar cari yang senafas, kemudian ibadah pun bisa ditunaikan. Dalam konteks mencari itu, tunaikan ibadah, kemudian kaitkan dengan puasa. Sekarang bagaimana Ustaz? Kalau saya paksakan ingin mencari, kan? Kemudian ibadah pada saat ini saya jalani, baru sehari puasa udah pingsan dan madarat kepada fisik, maka turunlah Quran surah kedua ayat 184. Sebelum ditanyakan sudah ada jawabannya. Ya, ayyaman ma'dudat, paling kiri sebelah atas di mushaf. Ayyaman ma'dudat, kan? Puasa itu ditunaikan dalam bilangan hari-hari yang ditentukan sampai menjadi sebulan, kemudian dihitung sebulan. Kenapa disebutkan hari? Memberikan kecercahan, ya, kelapangan ke dalam jiwa. Sebab kalau disebutkan hari, perasaan lebih semangat. Tapi kalau disebutkan bulan, wah, langsung kok banyak ya sebulan. Itulah uslub Al-Quran, sehingga memberikan kenyamanan dalam menerimanya, ya. Nah, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum marida aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khaira fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik, yuk kita urutkan dulu. Pertama, ada solusi bagi yang memang tak mampu dan kesulitan berada di situ, maka perhatikan baik-baik. Kalau memang diprediksi dia tak mampu mengqadha ke depan, mengganti, ya, yang kemarin saya terangkan karena kesulitan yang sangat luar biasa, tapi dibuktikan secara medis, bukan karena kondisi yang tercipta karena pilihan dia. Ya, seperti pekerjaan tadi, padahal dia bisa mencari pekerjaan yang lain. Rizki Allah diturunkan bisa dimanapun, tapi dia memilih di jalur itu. Salah, nanti itu dikecam malaikat. Nanti ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 97.
Ya, sampai dengan 100 itu ayat hijrah. Ya, kecaman pertama malaikat, inna ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah itu luas, lapangan pekerjaan banyak. Kenapa engkau bertahan di situ sampai nggak bisa ibadah? Sampai engkau terus di situ nggak bisa ibadah dan nggak punya bekal saat pulang. Kamu salah. Allah bentangkan rezeki yang luas, lapangan pekerjaan banyak, bumi Allah banyak, nggak bisa di sini pindah ke yang lain. Kenapa bertahan di situ? Itu ayatnya ada. Sedangkan orang-orang yang memilih untuk berusaha mendekat kepada Allah, saya akan tempuh ini, tapi saya berusaha mencari yang lain supaya Allah ridha. Sementara kalau kita mau mengatasinya, kita optimis bisa mencari, pergi ke masjid ini, tunjukkan ini. Saya pengen Pak berikhtiar Pak, bismillah, pengen cari yang lain. Itu langsung nanti akan turun jaminan dari Allah di ayat ke-100-nya. Ya, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang yang berinisiatif berhijrah, menjadikan kegiatannya untuk mendekat kepada Allah, prioritas ibadah, kan? Mencari bekal pulang kepada Allah. Tadi saya bekerja sulit ibadah, kemudian saya berusaha mencari pekerjaan lain. Saya tekuni pekerjaan ini, dalam saat yang bersamaan saya mencari. Itu dinilai. Kalau dia sungguh-sungguh, kata Allah, akan saya berikan jalur yang membuat hati dia lapang. Kemudian saya limpahkan rezeki kepadanya, yang nyaman dia beraktivitas dunia dan mudah untuk ibadah. Tapi kalaupun dalam perjuangannya kemudian dia berusaha, wafat, tiba ajalnya, maka saya catat perjuangannya sebagai ibadah di sisiku. Saya berikan pahalanya. Jadi peluang itu tetap ada. Jangan berada di satu titik itu, tetap mencari. Sambil ini bekerja, tetap mencari. Kemudian ketika dia mencari sambil itu pahala dituliskan. Kalau meninggal dalam keadaan itu, dapat pahala dia, bekal pulang. Sekarang bagaimana status puasanya? Kalau dia sulit di situ, tapi dia harus lakukan. Kalau tidak, kemudian hifdun nafsi, menjaga jiwa dalam konteks tidak mendapatkan kebutuhan pokoknya, itu menjadi terganggu misalnya, atau beresiko tinggi, maka jalankan pekerjaan itu, niatkan untuk qadha, karena darurat sifatnya. Kaidah usul fikihnya berbunyi, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ad-daruratu, keadaan darurat, tubihul mahdhurat, membolehkan sementara waktu yang tadinya terlarang. Ya, berbuka sembarangan nggak boleh, harusnya puasa dilarang. Coba karena kondisinya sangat mendesak, sementara waktu dibolehkan. Jelas ya? Tapi dengan demikian dia niatkan untuk mengqadha. Ya, wa antasubu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan engkau meniatkan puasa lebih bagus. Dicoba dulu, nggak kuat misalnya, karena kondisi mendesak, buka di situ. Ya, ada ikhtiar, berniat untuk menunaikan perintah Allah sambil mencari pekerjaan yang lain. Tak mampu dikerjakan, terus niatkan qadha sambil mencari pekerjaan yang lain. Dengan izin Allah, saya punya keyakinan, niatkan dengan benar, jangan pernah simpulkan sesuatu untuk ke depan karena kita belum tahu masa depan. Kalau dalam bahasa hadis qudsi itu begini, ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan aku telah bagi rizkimu, itu pasti aku akan berikan, gak usah terlalu capek mencari rizki. Tinggal engkau beraktivitas, bergerak, bekerja, aku akan berikan. Kata Allah, sepanjang kita yakin. Perhatikan kalimat ini yang dahsyat. Kalau engkau niatkan kepentingan aktivitasmu untuk ibadah kepadaku, aku akan mudahkan urusan rizkimu sehingga engkau merasa lapang dalam ibadah dan cukup untuk mendapatkan rizki itu. Jadi bukan ingin tapi cukup. Cukup itu sesuai kebutuhan, jadi nikmat roh kita. Orang yang mohon maaf terlalu banyak keinginannya, itu yang menjadikan beban hidupnya jadi berat. Ya, haus itu kan cukup minum. Ada minum air bening, kita minum. Cukup. Tapi karena banyak keinginan, nafsu itu sebetulnya untuk mengarahkan pada warna dalam kehidupan supaya nyaman, bukan untuk terus dipenuhi. Saya pengen esnya es teler. Es telernya yang dari Perancis misalnya. Ya. Putar, nggak dapat. Sampai sahur nggak sempat gitu kan. Susah. Menyulitkan diri sendiri. Nah, kalau aspek kehidupan kita mencari seperti ini, bukan dalam aspek kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhan akhirat, lelah kita, capek. Nah, yang terakhir, ini kalimat hadisnya. Tapi jika engkau memilih untuk urusan dunia saja, teruskan kerja, dan tak pernah berpikir untuk ibadah, aku akan buat engkau lelah menunaikan pekerjaan duniamu itu, dan tidak pernah aku akan berikan tambahan rezeki kecuali yang telah aku tetapkan kepadamu. Jadi mau kerja keras, mau capek, mau berangkat gelap, pulang gelap, dapatnya segitu juga. Karena saat seseorang diciptakan oleh Allah telah tetap rezekinya sampai dia meninggal. 1 miliar, 1 miliar. 2 miliar, 2 miliar. 100 miliar, 100 miliar. Anda mau pekerja apapun, ya, Anda mau bisnis, mau ngajar, mau apapun, segitu juga. Karena desain rezeki itu disesuaikan untuk maslahat kehidupan kita untuk mendekat kepada Allah. Tinggal bagaimana cara kita belajar supaya menggunakan itu dengan baik. Tapi kalau kita terus kerja dunia lagi, nggak pikir kepada konsep tadi, kata Allah akan buat dia lelah mencarinya.
Dan dalam kelelahan itu dia tidak akan mendapatkan tambahan apapun kecuali rezeki yang telah aku tetapkan kepadanya. Nah, kemudian yang terakhir, Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Jika ada perasaan gelisah dalam hati, goyah nih, belum yakin maksimal, apa mungkin begitu? Ala Ustaz cuma nyampaikan aja, tapi kan dia yang mengalami, tapi aku yang menyalami. Tidak, ini teori umum untuk semuanya, untuk semua. Jika ada perasaan kita goyah di situ, maka perangi cepat perasaan itu, tepikan, jauhi, langsung sandarkan ikhtiar kita, tawakal kita kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Langsung yakin, karena Allah itu nggak mungkin, ya, nggak mungkin menyalahi janjinya. Allah kalau sudah tetapkan pasti terjadi. Makanya iman kita diuji di situ. Awas, iman kita diuji, jangan sampai kita sibuk menaikkan iman kita lupa. Ya, iman itu yang paling penting. Yakin sama Allah, Allah sudah firmankan yakin. Nah, kata Allah, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau berharap sesuatu yang enak, yang pengen begini tapi nggak puas, di balik itu ada yang buruk untuk kamu di masa depan. Wa asa sebelumnya wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Engkau diminta oleh Allah nih cari nih pekerjaan yang lain sambil sedikit-sedikit pelan-pelan. Jangan simpulkan gini. Mungkin nggak menyenangkan, tapi di balik itu ada yang nikmat, ada yang bagus aku siapkan, kata Allah. Apa pasalnya? Wallahu ya'lamu, karena Allah tahu masa depan. Ya'lam itu fi'il mudhari'. Present continuous future. Ya, saat ini terus dan sampai kapanpun, sampai akhirat, sampai pulang. Aku tahu masa depan, kata Allah. Engkau tidak tahu. Kalau engkau kerjakan di sini, mungkin dunia kamu dapatkan, tapi setelah kamu meninggal, apa yang kamu raih? Bekal tidak ada, bekal puasa nggak ada, bekal sholat nggak dapat, malam al-qadar nggak dapat, dan sebagainya. Sementara berharap surga. Kan? Bagaimana keseimbangannya? Karena itu pertama kita doakan. Saudara-saudara kita yang mengalami hal-hal demikian, kita berdoa kepada Allah, karena doa kita membantu kekuatan. Ya, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kekuatan, keyakinan, pemahaman yang baik dan kesempatan untuk mendapatkan ya rezeki yang terbaik untuk mencari hal-hal yang bisa mendekatkan kepada Allah. Satu itu. Yang kedua, kita bantu. Kalau menemukan saudara kita situasi yang seperti itu, support oleh kita. Ya. Mukmin satu dengan yang lain kan bersaudara. Saling perhatikan, berikan jalan keluar. Makanya saya sering mengusulkan, ini masjid ini seharusnya di database orang-orang Islam di sekitarannya. Terus diperkenalkan, harusnya begitu. Ini saya sedang akan membuat dan mengusulkan sebuah desain masjid itu jadi apa namanya, center gitu ya, bagi seluruh aktivitas umat Islam yang satu sama lain memberikan, melingkan, membentuk jaringan yang saling menguatkan. Ya, saya dengar kemarin kan ada serapan beras sulit tuh ya. Petani dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, kalau fikihnya dipakai, wah, petani itu makmur semua. Bahkan cukup bertanam setahun sekali, makmur. Karena zakat fitri kita pakai beras. Terus umat Islam kan taruhlah 80%. Kali 300 juta, 80%, 240 juta. 240 juta, 3 kilo setiap orangnya. Coba 3 kilo kali 240 juta, berapa ton itu? Kebayang nggak? Kalau ini bekerja sama dengan masjid-masjid, para petani dihimpun di dalam situ, bertani, bawa, itu bisa menghidupkan orang banyak. Bawa ke situ, cuma setahun sekali. Ya, apalagi kalau dipakai harian, misalnya database yang ada disambungkan, itu dilingkan keseluruhan, demi Allah saya katakan akan sangat terbantu. Apalagi makanan pokok gitu. Ya. Nah itu satu, doakan. Kedua, berikan jalan, ya teman-teman kita kalau ada yang seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, diedukasi. Edukasi. Ya, kalau bisa ini bikinlah program-program yang khusus misalnya spesifik ya untuk kalangan teman-teman aktivitas tadi, berikan pencerahan, jalan, itu solusi. Alih-alih kita hanya menyampaikan satu gambaran dan belum tentu mereka ketika mendengar bisa paham, ya. Nah, itu satu. Yang kedua tentang pertanyaan bagaimana satu sisi saya terjebak dilema di antara dua cinta. Cinta pertama sedih meninggalkan Ramadan sehingga ingin selalu bersama Ramadan. Cinta kedua ini bahagia ada Idul Fitri. Bagaimana memadukan itu? Ya. Bagaimana memadukan itu? Kita kembali ke Quran surah kedua ayat 185. Baik. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Itu bukan si Ikin tuh. Kucing saya udah 3 hari nggak ketemu, tolong ya. Kalau ada yang menemukan, ya saya teruskan dulu, nggak apa-apa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah ini dia ayatnya.
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, ini bagaimana kita menyikapi perpisahan dengan Ramadan sekaligus menyambut kebahagiaan saat datangnya Idul Fitri. Pertama, walitukmilul iddah. Aku perintahkan engkau untuk berpuasa itu, kata Allah, supaya engkau bisa sempurna menunaikan ibadah itu dan merasakan kenikmatannya. Dengan merasakan kenikmatan itu, engkau bisa menyebut Allah dengan banyak takbir. Ya, ini takbir itu, kalimat Allahu Akbar itu fungsinya banyak. Banyak fungsinya. Di antaranya apa? Ya, dalam perjuangan untuk menguatkan Allahu Akbar, jihad. Makanya Bung Tomo mengumandangkan di Surabaya jihad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua dalam konteks ibadah, untuk mendekat kepada Allah, memberi kekuatan. Makanya saat sholat kita mengucapkan apa? Saat takbir, Allahu Akbar. Kan? Yang ketiga, itu untuk menghadirkan rasa syukur mendalam kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Jadi sebetulnya kata Allah, aku latih kamu dalam Ramadan untuk mendapatkan nikmat ibadah yang membentuk kebiasaan, dan dengan kebiasaan itu diteruskan kepada 11 bulan berikutnya. Karena teorinya begini, ini teori ya, teori di ilmu tafsir. Kalau disebutkan waktu atau tempat tertentu di dalam Al-Quran, yang dimaksudkan bukan supaya kita fokus mengistimewakan waktu dan tempat itu, tapi supaya aura di waktu dan tempat itu menyebar ke setiap waktu dan tempat. Contoh, haji ditunaikan di mana? Nah, kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Haji ditunaikan di mana? Keterlaluan kalau wallahu a'lam, di Mekah gitu. Di Mekah, bukan di Madinah ya. Kalau Madinah kita ziarah ke Rasulullah, puncaknya di Mekah, semua berlangsung di Mekah. Baik. Salatnya di Masjidil Haram kan? Umumnya kan? Pahalanya berapa? 100.000 kan? 100.000 ya? Baik, di Madinah 10.000, di Masjidil Aqsa 1.000. Kita doakan Masjidil Aqsa semoga Allah berikan perlindungan kepada saudara-saudara kita di Palestina, nikmat ibadah di sana, dan dijauhkan dari gangguan-gangguan terutama lingkaran sekitaran yang mengganggu sampai juga detik ini. Saya teruskan. Semangat gak kalau sholat di Masjidil Haram? Semangat ya? Kan ada latihan kan, terus kan? Nikmat. Nah, keberhasilan latihan sholat di Masjidil Haram itu bukan saat Masjidil Haramnya, tapi saat itu membentuk karakter kepada kita sehingga kita senang ke masjid. Makanya orang yang berhasil hajinya atau umrahnya, yaitu orang yang saat pulang kembali ke tempat asalnya, dia lebih semangat menunaikan ibadah, datang ke masjid, lebih rajin lagi. Sama dengan Ramadan. Jadi begitu orang dilatih 30 hari, 29 sampai 30 hari di Ramadan terus sehingga melahirkan kerinduan dan kebiasaan. Ya, kerinduan dan kebiasaan. Kalau saya berikan kerupuk kepada Anda untuk makan selama 29 hari atau 30 hari, sebulan, kerupuk. Tiba kemudian hari ke-31 kerupuknya nggak saya kasih. Apa komentar pertama? Mana kerupuknya? Kan? Ada kerinduan kan? Nah, sama orang yang berhasil Ramadannya, Ramadan itu dilatih oleh Allah itu supaya kita menghadirkan kenikmatan, merasakan nikmat ibadah, membentuk karakter, sehingga dalam sebulan ini bisa diteruskan ke 11 bulan berikutnya. Saat kita mendapati itu 11 bulan, kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merasakan kesiapan mental untuk meneruskan ke 11 bulan berikutnya. Itu yang dimaksud walitukabbirullah. Para sahabat waktu itu khawatir, mohon kepada Allah, ya Allah, khawatirnya aku di Ramadan saja maksimal ya. Khawatirnya aku semangatnya di Ramadan saja. Khawatirnya saat setelah ini aku menurun ya Allah. Mohon jadikan setiap waktu Ramadan ya Allah. Nah, tafsir di antara itu, di antara tafsirnya adalah berikan kekuatan yang sama seperti aku saat semangat Ramadan. Berikan aku taufik, bimbing supaya aku berhasil Ramadan ini sehingga 11 bulan berikutnya pun seperti Ramadan. Jadi kalimat-kalimat sahabat memohon, apalagi di penghujung akhir-akhir Ramadan, itu banyak yang nangis. Minta pada ya Allah, jadikan setiap waktu Ramadan ya Allah, setiap waktu Ramadan. Nah, itu maksudnya dengan bahasa majas meminta kepada Allah, karena nggak mungkin setiap waktu Ramadan. Maksudnya memohon kepada Allah, berikan kekuatan kepadaku untuk berhasil dalam Ramadan ini, sehingga membangun dan membentuk karakter dalam jiwaku dan punya semangat yang sama setelah Ramadan di 11 bulan berikutnya. Jadi setelah selesai Ramadan yang biasanya tarawih, ba'da Ramadan bisa tahajud malamnya. Itu yang menjadikan sahabat termotivasi menjaga itu secara konsisten. Makanya sahabat-sahabat Nabi, termasuk nanti ulama-ulama setelahnya, itu konsisten baca Quran, konsisten. Imam Asy-Syafi'i misalnya, itu walaupun di hari biasa tetap khatam Al-Quran sehari sekali. Ya. Dan kita tidak harus seperti itu,
Tapi kita lihat kebiasaan kita dalam Ramadan, rajin baca Quran, maka jangan putus. Besoknya setiap hari, usahakan komitmen. Ingat kalau kita wafat, kalau nggak baca. Ingat kita minta berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku konsistensi. Sekarang Allah tuntut, nih aku berikan. Kamu mau lakukan tidak? Nah, itu yang dimaksudkan sahabat banyak menangis supaya setiap waktu Ramadan takut kehilangan Ramadan lagi, tapi lebih daripada itu menangisnya untuk memohon kepada Allah supaya dijadikan dalam golongan orang yang sukses, punya karakter dan terjaga 11 bulan berikutnya. Jadi tangisan itu kita bawa untuk memohon kepada Allah sekaligus syukur kepada Allah disempurnakan, bisa menyempurnakan Ramadan itu. Makanya di ujung ayat ditutup dengan la'allakum tashkurun. Supaya engkau bisa mensyukuri semua nikmat itu setelah merasakan kenikmatannya terhunjam kepada jiwa. Nah, bagaimana mendapatkan itu? Ayat ini ditutup dengan kalimat la'allakum. La'allakum itu dalam ilmu nahwu disebut dengan harfut taraji. Bukan taraje. Ya, taraji. Taraji, harfut taraji. Taraji itu huruf yang menunjukkan satu harapan yang ingin dicapai, tapi mustahil bisa diraih kecuali dengan kesungguhan, keseriusan. Nah, jadi kalau kita ingin merasakan nikmat Idul Fitri, sekaligus juga memohon kepada Allah diberikan kekuatan, supaya bisa merasakan setiap waktu setelah Ramadan seakan-akan seluruhnya. Maksudnya nggak ada bedanya meningkat ibadah kita, diberikan kekuatan sampai kita meninggal kepada Allah, maka sungguh-sungguhlah, seriuslah dalam mengisi hari-hari dan malam-malam Ramadannya. Sampai muncul satu titik dalam jiwa kita, satu getaran, dan taufik menghunjam. Ketika menghunjam itu semua, nanti akan merasakan suasana yang berbeda, di mana ada kekuatan tersendiri mengarahkan kepada kita untuk memetakkan perhidupan kita ke depan. Tiba-tiba berubah saja, wajah lebih cerah, lebih tenang, terus pengen ningkat ibadah. Ya, jangan langsung ekstrim dulu. Ekstrim dalam pengertian besoknya sehari 30 juz, tidak, belum tentu. Tapi ada perubahan. Cara membandingkannya gini, saya bikin garis begini. Ya. Nah. Kelihatan? Baik ya? Ini Ramadan. Ini Ramadan. Ya. Di sini pasca Ramadan. Ya. Ini baca Quran 5 ayat. Sebelum Ramadan, kebiasaan baca 5 ayat. Saat Ramadan, 1 juz per hari. Oke? Setelah Ramadan, ini yang biasanya 1 juz, coba dapat 10 ayat. Ya. Menurun nggak? Baik. Berhasil nggak puasanya? Hah? Ini cara pandang kita selalu membandingkan ini dengan Ramadan. Ya keliru. Ramadan itu suasananya lain. Hurufnya jelas pakai ya. Jaminannya tegas dalam Quran, dalam hadis. Ini untuk melatih supaya aura di sini dibawa, dipraktekkan setelahnya. Apa auranya? Apa energinya? Energi untuk meningkatkan sholat, energi untuk meningkatkan interaksi dengan Al-Quran terbawa. Walaupun tidak harus 100%, karena mustahil 100%. Kita hanya memohon kepada Allah, ya Allah, kekuatan yang sama saat Ramadan bisa diteruskan pasca itu. Kegiatannya pun bisa berbeda. Ramadan banyak toleransi di pekerjaan, jam kerja jadi berkurang. Kan? Setelah Ramadan beda lagi. Saat Ramadan hampir semua orang nggak makan, bahkan non Muslim pun kadang-kadang nggak makan. Ya, tokonya ditutup dulu untuk menghormati. Setelah Ramadan terbuka, suasananya beda. Jadi kalau kita ingin bandingkan berhasil tidaknya saat Ramadan, bandingannya ke sini, ke pra. Bukan ke sini. Jadi kalau sebelumnya kita hanya 5 ayat, tapi pasca Ramadan konsisten 10 ayat, lebih daripada ini, maka berhasil. Pertahankan sampai wafat. Nah, semua apa yang kita kerjakan saat Ramadan akan mengerucut pada apa yang disebut dengan takwa namanya. Takwa. Energi takwa ini yang kita bawa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nah, ini poinnya kan Al-Baqarah 183. Nah, energi ini setelah Ramadan bawa, pertahankan sampai kita pulang. Kan kita nggak tahu wafatnya di mana. Ya, di bulan apa, di hari apa, di waktu apa, kita nggak mengerti. Tapi pesan Al-Quran, pertahankan energi ini sampai kita pulang. Maka turunlah Quran surah ketiga, ayat 102. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya Nabi itu dalam setiap khutbah Jumat, dalam kesempatan ta'lim, sering diungkapkan ini. Konsisten ya, konsisten.
Katanya pengen setiap hari Ramadan, setiap waktu Ramadan. Puncak Ramadan itu adalah takwa. Sekarang kamu jaga takwa kamu sampai pulang, sampai meninggal. Karena di titik mana kita pulang kita tidak mengetahuinya. Kurang lebih demikian. Ya, demikian uraian dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya kita padukan kebahagiaan mendapatkan Idul Fitr dalam saat yang bersamaan juga kita memohon kepada Allah dengan setulus jiwa yang kadang mengalirkan air mata dari kedalaman hati yang paling bening untuk memohon kepada Allah supaya berhasil Ramadan ini berpisah dengan bulannya tapi tidak dengan energinya. Itu poinnya. Jadi tangisan sahabat itu lebih kepada ya Allah aku khawatir kan ke depan aku tak bisa menjaga ini, itu maksudnya. Ya, jadi ketika memohon ternyata Allah berikan taufik kepada mereka dan bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Kalau ngejar ke level seperti Imam Syafi'i saja agak berat. Imam Syafi'i kalau Ramadan ya 2 kali khatam. Ya, jadi siang sekali, malam sekali. Di luar Ramadan sekali khatam, sekali khatam, sekali khatam. Tapi konsisten. Ya, konsisten. Jelas ya? Nah, nanti untuk konsisten itu nanti ada 9 langkah lagi, 9 tahap. Ya. Consist 1, consist 2, consist 3, consist 4, consist 5 sampai konsisten. Baik ya, saya kira itu. Saya kira itu ya. Semoga Allah berikan pemahaman yang terbaik dan semoga Allah kuatkan kepada diri kita semua. Nanti insya Allah saat Idul Fitri saya berikan khutbah yang nanti ada sesuatu yang sangat indah di balik hasyar Ramadan itu yang nanti kita agungkan dengan takbir. Makanya saat kita mulai masuk akhir-akhir Ramadan, saat maghrib kan kita bertakbir kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang ayat 185 itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hadakum itulah energi tadi. Itu yang kita syukuri. Dan kita mohon pada Allah dengan menangis supaya dibawa. Makanya saya sarankan akhir Ramadan itu jangan banyak keluyuran, cari tiket, cari macam-macam. Tinggal di masjid atau dalam rumah, tangisi, minta sama Allah. Di penghujung. Saya suka mengajak beberapa teman-teman itu yang saya ketahui, isi masjid di pojok-pojok di mana kita mohon sama Allah. Banyak yang nangis, sujud sampai akhirnya begitu adzan maghrib, Allahu Akbar, tak terasa tuh. Nangis tapi bahagia gitu. Nangis tapi bahagia. Kayak mengandung, melahirkan anak, kemudian merawat-rawat, tiba kemudian wisuda kan. Ya, besoknya dikasih tahu mah dapat hadiah beasiswa sekaligus haji. Wah, itu sudahlah. Dan saya saja merasakan kebahagiaan yang dalam. Kita buka program karantina virtual. Ada pendampingan. Sampai hari ini Masya Allah ada yang 30 juz dalam waktu 21 hari. 25 hari. Situ kalau di waktu normal ngelihat langsung biasanya 3 surat terakhir dengan saya disampaikan. Itu yang Al-Baqarah lancar, begitu masuk An-Nas keselak Pak. Lambat nangis kul sampai minal jannati wan nas tersungkur sujud. Seakan mendapati sesuatu yang enggak pernah diraih sebelumnya. Tapi yang paling dahsyat bukan itu. Ketika dia telepon ke ibundanya yang telah mengandung melahirkannya di ujung suara sana. Alhamdulillah Umi, Alhamdulillah Ma, Alhamdulillah. Sudah selesai hataman Qurannya. Wah itu Masya Allah. Dan ibunya tuh berapa menit diam. Itulah dia bahagia. Tangisan kebahagiaan. Nah itu yang coba kita bawa suasananya ketika di puncak Ramadan untuk bermohon kepada Allah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Fadal, silakan yang lain. Fadal. Oke. Silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya bisa bertatap muka langsung dengan Ustaz. Karena selama ini memang saya selalu melihat Ustaz lewat YouTube. Ada banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Yang pertama mungkin bulan Ramadan ini kan bulan penuh ampunan ya. Yang ingin saya tanyakan apakah semua dosa-dosa kita baik dosa besar ataupun dosa kecil bisa mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus yang kedua terkait masalah rezeki. Bagaimana sebenarnya kita bisa membedakan mana rezeki yang penuh berkah dan tidak berkah gitu. Baik. Tahan dulu di dua ya. Dua ya. Tahan di dua dulu. Kita jawab dulu supaya nanti lebih terukur ya. Ya, Pertama saya ucapkan terima kasih, semoga Allah muliakan, semoga Allah berikan keberkahan dalam aktivitasnya dan Masya Allah di antara sekian kesibukan masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar dan tidak mudah untuk mendapatkan nikmat itu. Dipertahankan dan diaplikasikan pelajaran itu dalam bentuk tampilan akhlak yang mulia. Pertama, ada pernyataan bahwa dalam Ramadan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua dosa ataukah dosa tertentu ataukah mencakup dosa-dosa besar keseluruhannya? Kita keluarkan dulu kemudian turunan dalilnya.
Pertama, kita keluarkan di Sahih Al-Bukhari, di Kitabus Shaum, ya, kitab yang ke-30, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kemudian di bab tentang keutamaan qiyamul lail, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang ketiganya, saat bersamaan dengan malam Al-Qadar, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Baik, saya ambil hadis yang pertama, nomor hadis yang ke-38-nya di Kitabus Shaum. Man shama Ramadhana, siapa yang menunaikan puasa Ramadan. Man di sini, pertama menggunakan kata man, ya. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'amiyah. Isim mausul konjungsi yang menunjuk kepada bentuk tunggal tapi sifatnya luas dan personal. Jadi kalau ada kata man di dalam hadis menunjuk pada perbuatan ke makhluk, itu persepsikan bahwa hadis itu ditujukan untuk saya. Secara pribadi kita gitu ya, pahami ini untuk saya nih, untuk saya gitu ya. Dan itu semua kalangan, laki-laki kah, perempuan kah, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup dan sebagainya. Mencakup seluruh konteks kehidupan sosial, strata kehidupan sosial. Man shama, siapapun yang puasa Ramadhan, di bulan Ramadan, khusus Ramadan, karena ada kalimat Ramadannya. Imanan, dia lakukan dengan iman karena Allah. Ya, bagaimana melakukan puasa dengan iman itu? Pertama, yakin akan kemuliaan puasa tanpa ragu. Yang kedua, diisi itu dengan amal soleh. Karena kata iman kalau disebutkan di Al-Quran, itu maksudnya bersanding dengan amal soleh. Kadang dia langsung disebutkan dengan amal solehnya, kalimat amal soleh, seperti Quran surah 103. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat. Kadang didetilkan amal solehnya. Ya, misal, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimunas shalah. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu detilnya. Kadang imannya kalau sudah paham berarti kalau disebutkan iman harus beramal soleh. Kalau sudah paham seperti itu, oleh Allah dibuang amal solehnya, dimunculkan imannya untuk memberikan kekuatan. Kalau beramal soleh jangan lupa dorong pakai iman. Ya, seperti contoh di Quran surah ke-52 ayat 21. Iman saja yang disebutkan, amal solehnya dibuang. Karena orang sudah paham dan terbiasa, kalau beriman pasti amal soleh. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Amal solehnya nggak ada. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman itu orang tua yang beriman, diikuti oleh anaknya semua beriman, maka kami akan sertakan orang tua dan anak ini dua-duanya dikumpulkan di surga. Ya. Tapi apakah dengan iman saja? Tidak, karena masuk surga syaratnya pakai amal soleh. Al-Baqarah 25, paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Wa basyiril ladzina amanu iman wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, jadi cara mengisi Ramadan kalau kita ingin benar mengisinya, pertama iman isi dengan amal soleh. Makanya harus punya kurikulum. Saya di awal Ramadan mengatakan, turunkan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dimaksimalkan. Sholat yang ditambah, baca Quran, isi, zikir, infak. Walaupun cuma 30.000, sehari 1.000, sehari 1.000, sehari 1.000 ya. Kemudian wahtisaban, ini kuncinya. Tunaikan semua amal soleh itu dengan tulus, sambil diisi dengan introspeksi diri. Contoh gini, ini aplikasinya. Misal, Anda ke kantor. Sambil jalan di kantor, ingat-ingat, di jalan ini pernah salah apa? Klakson sembarangan. Sampai di tempat pekerjaan, kadang berbuat yang tidak pantas, marahin orang dan sebagainya. Ya, istighfar. Astagfirullah. 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 Salat malamnya, minta sama Allah ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau benar dilakukan demikian, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni kepada dirinya nah, man lawannya ma. Kalau man untuk orang tanpa batas, kalau menunjuk kepada makhluk, kalau ma untuk sifat keadaan tanpa batas. Jadi Nabi mengatakan pakai ma, artinya semua jenis dosa tanpa batas berpeluang diampuni. Kalau yang kecil otomatis gugur dengan ibadahnya. Ya, dengan Anda sholat yang dosa-dosa kecil hilang. Salah lihat, salah dengar, kan? Begitu mau buka kajian iklannya nggak jelas. Salah lihat kan? Anda palingkan. Itu yang kecil-kecil. Itu dengan Anda sholat hilang. As-salawatu ila salawat wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Ramadan satu ke Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, otomatis langsung menggugurkan dosa-dosa kecil. Malam takunil kabair. Sepanjang bukan yang besar. Salah lihat itu dosa kecil, kebanyakan salah lihatnya jadi besar. Jelas ya? Masa salah lihat terus ya? Bahkan yang biasa yang dilihatnya salah terus, ya itu persoalan. Maka yang ini dikhususkan dengan taubat kepada Allah, dengan disebutkan penyesalan pada dosanya, permohonan ampun kepada Allah, berjanji tidak mengulangi. Kalau ada hak manusia di situ, tunaikan hak manusianya. Seperti utang lunasi. Ya, ingat, dosa digugurkan tidak lantas menggugurkan utang. Kalau memang ada kaitan dengan utang piutang. Jelas ya?
Nah, turunlah ayat di situ Quran surah 39 di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan Muhammad SAW, ya pada hamba-hambaku, jangan putus asa dari rahmat Allah sekalipun dosanya begitu luas dia lakukan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah akan mengampuni semua dosa-dosa sepanjang dia mau tobat sebelum ajalnya tiba. Kenal Firaun? Ya, bagus. Firaun itu Firaunnya, dia manusia pertama di muka bumi dan mungkin yang terakhir, yang satu-satunya diabadikan dalam Al-Qur'an mengaku Tuhan dengan lisannya. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling agung. Tapi Firaunnya tetap diberi hidayah oleh Allah untuk tobat. Bahkan dikirimkan 2 nabi, Musa dan Harun untuk Firaun. Cuman sayang diberi hidayah nggak diambil. Nggak diambil. Jadi hidayah itu bukan nggak didapatkan, dikasih nggak diambil. Makanya turunlah Quran surah 29 ayat ke-69 di ayat terakhir Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau mencari hidayah kami, berusaha ngambil itu, menempuh itu, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan terbaik menuju kami. Jadi hidayah itu seperti sinyal. Cari. Kalau Anda kan sinyal telepon, mau nelpon, berkurang kan dicari kan? Hidayah begitu. Kalau kurang di sini cari di majlis ini, majlis itu, cari di Quran. Begitu mendapatkan itu semua, ada ketenangan di dalam jiwa kita. Jadi itu pesan yang pertama, isi dengan bermohon kepada Allah, isi kebaikan, isi dengan istighfar. Insya Allah dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian inti yang kedua tadi, ya, rizki yang berkah membedakannya bagaimana? Gampang. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Ada 2 cara mendapatkan rizki yang berkah. Rumus 2 ini cepatnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Paling kanan, agak ke bawah ya di mushaf standar. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya, halalan thayyibah. Jadi untuk mendapatkan rezeki yang berkah itu rumusnya 2. 1 halal. Mencarinya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga didapatkan benar. Nah, biasanya yang pertama ini universal hukumnya. Jadi kalau non muslim pun menyalahi ini dihukum, orang Islam pun menyalahi dihukum karena sudah jadi hukum kemanusiaan. Contoh, kata Quran jangan mencuri. Maka segala jenis pencurian pasti akan punya konsekuensi hukum keduniaan. Nggak akan ditanya akidahnya. Ya, misalnya ada yang korupsi, ya itu kan mencuri juga. Korupsi kan, korupsi itu lebih besar pencuriannya. Ya makanya kalau ada kalimat-kalimat negatif, maaf ya, pekerjaan-pekerjaan jelek jangan diperhalus. Ya, kalau bisa yang paling jelek istilahnya. Kenapa untuk ayam maling, untuk yang besar-besar disebut dengan istilah yang keren, misalnya koruptor. Tunjukin aja dengan yang jelek supaya ditinggalkan. Ya, zina aja, jangan diperhalus. Ya, lelaki hidung belang. Ya. Mencari kupu-kupu malam, ya, langsung aja sebut para pezina gitu. Nah, makanya perbuatannya ditinggalkan. Ya. Nah, sekarang halal, mendapatkannya harus benar, jangan mencuri, jangan menipu, jangan gharar dan sebagainya. Maka ini syarat yang pertama. Yang kedua, dari yang benar itu mencarinya, maka cari yang thayyib. Apa itu thayyib? Ada 2 maknanya. 1, yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Awas, hati-hati, ada kebutuhan, ada keinginan. Sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, aspek yang dibenarkan oleh syariat. Saya beri contoh makanan misalnya. Ya, maaf ya, maaf. Saya mau minum. Ini minumannya. Kan butuhnya minum itu untuk apa? Menghilangkan haus kan? Maka rezeki berkah itu gak akan banyak disertai keinginan. Kalaupun ada keinginan wajar saja. Saya pengen minum supaya haus hilang, minum aja bismillah. Saya pengen minumannya misalnya yang ini, minum. Tapi gak macam-macam dia. Ada minuman yang apa? Alhamdulillah ada jus misalnya kan? Ada jus alpukat, jus mangga, jus buah naga. Oh ya sudah, saya yang itu saja. Oh Pak, mohon maaf alpukatnya nggak ada, nggak apa-apa yang ada aja. Nah itu tanda berkah. Tapi kalau dia sampai mencari, saya nggak pengen, pokoknya pengen itu. Nasi goreng kebun sirih pokoknya malam ini. Ya sahurnya dapat itu pokoknya. Ya padahal nasi goreng banyak, tak tek tok di samping, tetap pengen ke kebun sirih. Ya, yang di kebun nanas, kebun kacang, kebun macam-macam tuh nggak dianggap sama dia kebun sirih semuanya. Ya. Nah ini menunjukkan ada persoalan dalam dirinya. Ya, jadi kalau Anda lebih banyak memenuhi keinginan dibandingkan kebutuhan, ada yang salah. Akhirnya apa? Mohon maaf sekali, akhirnya kadang yang diinginkan itu nggak kepake. Buka lemari pakaian, ada nggak selama ini yang pernah kita gunakan, yang pernah kita beli nggak kepake? Belum pernah dipakai ibadah, cuma jadi koleksi. Alat-alat transportasi cuman mejeng aja dipakai enggak. Sendal pengen banyak-banyak, yang lain pengen ini. Sekarang musim sepeda, pengen semua sepeda diambilin. Ini itu ini dipakai enggak? Ya.
Itu namanya kurang berkah di situ. Apalagi nggak pernah dipakai ibadah. Ya, makanya saya sering katakan, apapun yang pertama didapatkan pakai ibadah dulu. Beli baju baru pakai untuk sholat, sehingga hisabnya ringan. Ketika ditanya oleh Allah, apa yang kau gunakan dengan bajumu itu? Dia yang menjawab, ya Allah, saya bersaksi dipakai oleh si fulan pertama kali untuk menyembah sujud kepadamu. Ya, coba kalau anda beli baju baru dipakai untuk apa dulu? Ya, nah sekarang arahkan ke ibadah. Nah kemudian yang selanjutnya yang terakhir dalam ketentuan syariat, jangan gunakan untuk beli yang haram. Memang hartanya halal dibeli yang haram. Ya, beli yang halal lagi, yang thayyib lagi. Misal, ya. Saya dapat ya, alhamdulillah 5.000. Mau lebaran saya mau beli Jipang pakai J, ya misalnya kan, itu kan halal, boleh. Tapi kalau saya ganti pakai B, Bipang ya kan, jadi persoalan. Bipang panggang misalnya bagi umat muslim. Kalau yang non muslim ya dipersilahkan, bagi kita ada batasan-batasan. Jelas ya? Pahami insyaallah ya? Ini terakhir ini ya. Contoh ya, kita membahas persoalan, jangan diasosiasikan kemana-mana gitu kan. Kadang-kadang terlalu tinggi daya imajinasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Baik. Perihal zakat emas atau logam mulia. Zakat emas lebih baik diberikan dalam bentuk emas, logam mulia, atau dalam bentuk uang dikonvensi ke rupiah. Zakat mal, kembalikan ke aturannya dulu ya. Ya, Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqah." Khudz, ambil, min amwalihim, dari harta-harta yang sudah mencukupi itu di kalangan orang-orang aghnia, ya, orang-orang yang cukup, hartanya lebih daripada cukup, kaya kita sebutkan, ya. Batasannya apa? Batasannya 85 gram untuk emas. Kemudian masuk 1 haul, setahun penuh. Sehingga diberikan kelonggaran, dipakai enggak selama itu gitu. Jelas ya? Nah, kalau sudah ada masuk kategori itu, haul dengan nisab istilahnya, nisab dengan haul ya, maka keluarkan 2,5%. Paling minimal. Awas, 2,5% itu minimal. Boleh 5%, 10%, silakan. Minimal 2,5%. Nah, kemudian bagaimana cara mengeluarkannya? Cara mengeluarkannya itu kan diberikan kepada golongan-golongan tertentu, khususnya 8 golongan. Ya, spesifik di Quran surah 9 ayat 60-nya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Nah, orang-orang ini butuh support dari zakat mal kita. Tapi support mereka bukan untuk tampil, bukan untuk gaya. Ya, tapi untuk kebutuhan hidup. Orang fakir butuhnya makan, orang miskin butuhnya memenuhi kebutuhan pokok, gitu kan? Itu lantas ke situ arahnya. Maka dari itu emas yang kemudian kita keluarkan zakatnya, misal saya misalnya keluar zakat emasnya, taruhlah misalnya 25 gram misalnya kan. Nah, konversikan ke dalam bentuk uang. Dari uang ini diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Kalau kita tidak tahu, titipkan misalnya. Ya, ke Baitul Mal, sekarang ada bazis misalnya kan, atau di masjid ada bagiannya, titipkan. Nanti di situ ada kualifikasi orang yang berhak menerima zakatnya siapa saja. Nah, nanti bisa dikonversi lagi dari uang misalnya kan, digantikan ke makanan, bisa digantikan ke pakaian, tidak harus langsung uangnya. Karena ada tipikal manusia yang harus diberikan edukasi, pendidikan. Kadang begini Pak, sebetulnya dia butuh makan, tapi senang keranjungan dengan media sosial. Akhirnya dia tuh memilih dibandingkan kehilangan pulsa, lebih baik nggak makan. Ya, yang penting sekarang handphone dibandingkan handsome katanya. Ya, jadi dia tuh pengennya yang penting pulsanya ada. Ini cilaka, apalagi kalau dibakar. Begitu dikasihkan, dibelikan rokok misalnya kan, habis rokok, dibakar lagi. Nah ini jadi yang ingin saya katakan, keluarkan dalam bentuk konversi uang. Kemudian lihat ketika diberikan kepada siapa yang diberikan ini, apa asas kebutuhannya. Kalau dia butuhnya makanan, bisa dikonversikan ke sembako langsung. Kalau dia butuhnya misalnya SPP untuk anaknya, langsung Pak, SPP untuk anak Bapak yang nanti sampai gini, saya yang insya Allah yang tanggung ya. Insya Allah ada bagian alokasinya. Kalaupun Anda nggak sebutkan zakat, di hati Anda niatkan, tapi Anda sebutkan dalam hati Anda, ini untuk zakat. Anda sampaikan ke orang tadi, insya Allah ini ada saya untuk siapkan bagiannya. Itu boleh dipakai ke situ, SPP. Kalau butuh pakaian, belikan pakaian. Jadi sesuai dengan asas kebutuhannya masing-masing. Ibnu Sabil kan butuh ongkos, kasih uang kalau itu. Kan yang ke-8-nya Ibnu Sabil, yang kesulitan bekal di jalan. Ya, anak menteri misalnya kan sedang jalan mau ke Bekasi, hilang semua uangnya. Uang pakaian ini udah lecek ya dan sebagainya, nyampe ke sini minta bantuan. Tapi kan Anda anak menteri nggak layak minta bantuan. Jangan diceramain. Emang udah nggak punya akses lagi. Kalau perlu pinjamin telepon, baru suruh nelpon ya ke akses ya. Kalau nggak ada sama sekali, dia terpencil, siapapun langsung kasih ongkosnya. Kalau diduga ini kayaknya modusnya kemana-mana nih, ya minta begini misalnya kan, antarkan langsung ke terminal, belikan tiketnya, boleh pakai uang zakat langsung berangkat pulang.
Jadi tergantung nanti bagaimana objeknya, bisa dengan uang, bisa dengan makanan, bisa dengan pakaian, atau bentuk-bentuk jasa yang disupport melalui zakat. Mana yang lebih utama antara membayar zakat atau membayar utang? Tidak mungkin zakat dikeluarkan kecuali memenuhi kebutuhan pokok dulu. Di antaranya utang. Jadi utang dipenuhi dulu. Makanya kenapa ada haul selama setahun? Supaya dalam setahun itu aman. Itu saking sayangnya Allah. Allah tuh nggak ngasih beban. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bukan kesulitan. Karena itu dalam perkara zakat emas pun dilihat lagi. Kata Allah, aku berikan masa setahun. Coba dipakai nggak? Kalau kepake ada kebutuhan utang, kan lunasi dulu. Ya, misal saya punya pendapatan misalnya kan, dapat hadiah emas 100 gram. Tiba-tiba kemudian ada utang yang kalau dibayarkan itu misalnya habis 30 gram, 370 gram, maka nggak kena zakat di situ. Ya. Terus ada 85 gram bertahan, tiba-tiba kemudian 2 bulan setelahnya ada utang harus dilunasi, bukan sengaja untuk supaya nggak berzakat, bukan. Biarin aja lah 85 gram gitu kan. Ntar udah mau seminggu lagi saya ngutang, bayar keluar, itu salah, dosa. Ya, tapi memang utang yang muncul seketika karena pergaulan muamalah, maka dikeluarkan ke situ, utang dulu beresin, baru kemudian zakat. Ya, kalau masih memenuhi, setelah dibayar utang masih ada 86 gram, keluar zakat setelah setahun. Kalau tidak memenuhi misalnya, maka tunda setahun lagi ke depan sampai muncul lagi 85 gram batasannya. Jelas ya? Nah, tapi saya mau bagi rahasia ya, dan saya sering dawamkan amalan ini. Misalnya kalau sudah di ujung-ujung, yang istiqamah saya kasih rahasia. Dan ini insya Allah baik ya, dan diantara kita ini. Kalau mau cepat dan berkah dari rezeki itu, Anda dapat berapapun, sedekahkan dari sebagian itu. Dapat berapapun, sedekahkan. Ya paling minimal 2,5% misalnya. Walaupun dapat 100.000 misalnya kan, sedekahkan dulu aja. Demi Allah saya katakan, itu udah rumus di Quran. Tapi Anda yakin kepada Allah. Saya kasih satu ini ya, kisah nyata. Pernah dengar nggak Imam Al-Hasan Al-Basri sebagai penutup pertemuan kita? Imam Al-Hasan Al-Basri, pernah dengar? Orang soleh semasa dengan Ibnu Sirin. Yang satu ahli fikih, yang satu ahli takwil mimpi. Imam Hasan Al-Basri ini punya asisten yang bantu beliau. Ya, makanya ulama itu harus ada asisten supaya nggak repot ngurusin yang lain-lainnya gitu. Ya. Yang paling menarik, beliau ini selalu punya stok 10 telur untuk keperluan harian. Satu kali ada pengemis ketuk pintu, ini kisah nyata. Diketuk pintunya, asisten buka. Kata Imam Al-Hasan, siapa itu? Ini ya Maulana, katanya. Maulana itu guru ya, guru tuan. Ya Maulana, ini ada pengemis. Oh ya, kasih aja telur yang kita punya. Imam Hasan Al-Basri nggak nyebutkan berapa. Kasih aja telur yang kita punya. Diberikanlah 9. Ditahan 1, khawatirnya gurunya butuh, kemudian bisa disiapkan gitu kan. Tiba-tiba kemudian, nggak berapa lama, Allahu Akbar, diketok lagi pintu. Ini kisah nyata. Begitu diketok teman-teman sekalian, siapa ini? Ya kata Imam Hasan, siapa itu? Ini ada yang tamu katanya yang mau ngasih sedekah. Baik ya. Oh iya, silakan katanya. Udah kan diberikan. Apa yang dia kasih? Ini yang Maulana, dia ngasih 90 telur. Apa komentar Imam Al-Hasan Basri? Kamu itu berarti nahan 10 hak yang harusnya kita dapatkan. Harusnya dapat 100, kenapa kamu tahan yang 10 lagi katanya? Ya. Jadi Imam Hasan Al-Basri tahu rumus di Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat kebaikan sekali dilipat gandakan 10 kebaikan. Itu bisa langsung fisik materinya seperti itu, bisa jadi dalam konteks aktiva. Ya, bisa misalnya kesehatan kalau sakit harganya segitu, atau anak dapat beasiswa harganya segitu, bisa jadi demikian 10 kali lipat. Nah ini Imam Hasan Al-Basri begitu 9 dikasihkan, nggak berapa lama ada yang ngasih 90 telur. Kata Imam Hasan Al-Basri, kamu ini salah, kenapa kamu tahan 10 hak kita? Harusnya kamu kasih 10-nya, supaya baliknya 100. Saya praktekkan rumus ini, kemarin saya jalan pagi-pagi, habis subuh. Ya, praktek, nyari habis subuh. Ini kita ngobrol aja ya, ngobrol. Untuk praktek ini benarnya gitu Risalah. Ada saksinya lah teman yang ikut, habis subuh kita keluar. Ke pom bensin. Untuk pom bensin, kita berikan lah. Ada kurang lebih uang 400.000 lah waktu itu. 400.000, bengong orangnya. Ini serius Pak katanya. Ini gini, kirain mau isi bensin. Enggak, kamu ada berapa petugas, bagi aja gitu. Enggak. Nah itu apa yang terjadi? Begitu pulang, saya iseng aja. Mas, mampir ke ATM. Saya itu teman-teman sekalian, saya buka rekening itu di bank. Dulu waktu mau kuliah di Ciputat, mungkin tahun 2004-an mungkin ya. 2004 itu.
pulang ke Banten, ke Pandeglang, kemudian buka salah satu rekening, terus karena mau ke Madinah tunggu kabar, ada bom Bali nggak dapat, kemudian sementara di UIN Syekh Hidayatullah, kurikulum Al-Azhar yang dirasat Islamiyah, nunggu di situ, buka. Itu saya pikir sampai sekarang saya belum pernah ke bank-bank untuk nabung, untuk apa yang bank saya buka itu, kecuali saat haji kemarin untuk store, untuk itu saja ganti buku selama hidup sampai sekarang. Jadi saya iseng coba mampir ke ATM. Begitu ke ATM, Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada uang masuk 4 juta. 4 juta. Dan saya nggak pernah minta apa-apa. Saya nggak pernah ngasih, umumkan nih nomor rekening saya gini, nggak pernah saya. Ya. Tapi tiba-tiba dikasih berapa tadi? 400. Balik berapa? 4 juta. Saya cerita ke kawan saya, mau nggak gitu? Ya, tapi itu cuma kita modal yakin lakukan, bukan yakin tertentu ya, kita mencoba gitu takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikasih ternyata gitu. Ya. Dan itu anugerah. Dan siapapun bisa melakukan itu. Maka saya cuma pengen tahu apakah Imam Al-Hasan Al-Basri aja yang dapat atau saya pun dapat juga gitu. Begitu dikasihkan dapat, ternyata telurnya lebih banyak gitu. Nah saya kira itu ya. Saya jawab 2 dulu. Kita tinggal praktek, jadi malam ini kita maksimalkan. Ini alhamdulillah malamnya longgar. Silakan banyak sholat malam, banyak tilawah, banyak munajat, banyak istighfar pada Allah. Besok kita insyaallah teruskan kembali. Insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته